Sang Raja. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. Hai mari beribu dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Your sunshine, your power, your savior, you are my inspiration, Lord. Your sunshine, your power, your savior, you are my inspiration, Lord. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Engkau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan,
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih ada dan hari ini kita dapat beribadah kepada Dia. Sebelum kita mendengar, merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepada Allah yang agung dan mulia, Allah yang tidak terbatas dalam kasih, kuasa dan hikmat-Mu. Allah sumber pengharapan kami yang senantiasa menuntun dan menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Allah yang selalu menyatakan pertolongannya bagi kami dalam setiap kesukaran dan kesulitan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa, yang indah. Kami boleh bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar hati seorang murid yang mau terus belajar, Tuhan beri kami sebuah hati yang haus dan lapar akan kebenaran, yang merindukan kebenaran yang sejati. Dan mampukan kami oleh kekuatan Roh Kudus untuk menolong kami mempraktikkan setiap kebenaran yang telah kami terima daripada-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat yang mendengar. Biar kami bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagi segelintir orang atau sebahagian kecil orang berkata, apalah arti sebuah nama. Namun kebanyakan orang, nama itu sesuatu yang sangat penting. Bukan saja dari nama yang bersangkutan bisa disapa, bisa dikenal, tetapi pada umumnya nama juga memiliki arti dan harapan. Waktu lahir, orang tua saya memberi nama Soda Molek pada saya. Tentu bagi orang yang belum mengenal saya dan tidak mengerti bahasa Rote, waktu nama saya dipanggil lalu saya datang, mereka pasti terkejut atau kaget. Karena ternyata saya seorang laki-laki dan bukan perempuan. Karena biasanya dan memang umumnya kalau kata molek itu selalu berkaitan, selalu berhubungan dengan perempuan. Sebenarnya waktu dilahirkan, saya terlahir kembar. Mama saya melahirkan saya kembar, namun saudara kembar saya tidak bertahan hidup lama, hanya hidup sebentar setelah itu meninggal. Karena saya tetap hidup, maka orang tua saya memberi nama Soda Molek, yang dalam bahasa Rote artinya anak yang selamat, atau anak yang membawa sukacita, atau anak yang membawa sejahtera. Karena begitu pentingnya nama bagi seseorang, maka yang bersangkutan ingin supaya namanya itu dihargai, namanya itu dihormati oleh orang lain seperti ia sendiri menghargai nama pemberian orang tua tersebut. Ia tidak mau kalau orang lain mempermainkan atau menjadikan namanya itu sebagai bahan lelucon atau bahan olok-olokan. Seperti itulah sikap Allah tentang namanya. Di dalam Alkitab tercatat bahwa Allah sangat menghargai namanya. Sehingga ia tidak mau orang menyebut namanya dengan sembarangan. Sama seperti orang tua kita yang memberi nama bagi kita dengan sebuah arti atau harapan. Demikian pula nama-nama Allah di dalam Alkitab menggambarkan tentang sikap dan kemampuannya yang ilahi. Kemampuannya yang mulia. Sebagai contoh, Jehovah Rafa artinya Allah sang penyembuh. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Atau Jehovah Salom, yang artinya Allah sumber damai sejahtera. Dari nama-nama Allah tersebut di dalam Alkitab dan arti yang terkandung di dalamnya, kita dapat melihat
dan mengenal siapa diri Allah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penting bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk mempelajari nama-nama Allah dan artinya, sehingga kita semakin mengenal siapa sesungguhnya Allah yang kita sembah. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca bersama firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan 9 ayat yang pertama dan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesaya 8 ayat 23 sampai dengan 9 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kelima. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ayat-ayat ini merupakan nubuatan yang Allah sampaikan bagi bangsa Yehuda melalui Nabi Yesaya. Saat nubuatan ini disampaikan, bangsa Yehuda sedang dalam keadaan terhimpit. Ia sedang dalam keadaan terjepit oleh bangsa-bangsa lain yang hendak bermaksud menyerang dan menduduki Yerusalem. Himpitan yang mereka alami ini digambarkan seperti bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Bangsa yang diam di dalam negeri kekelaman. Hal ini berarti tidak ada lagi harapan. Masa depan mereka suram. Tidak mungkin bagi bangsa Yehuda untuk berharap akan adanya hari esok yang cerah. Di dalam ketidakberdayaan mereka, Allah berfirman bahwa mereka yang menaruh harap kepada Dia selalu ada harapan. Bahwa di dalam Allah pasti ada harapan. Janji pengharapan ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Yehuda pada waktu itu, namun juga berlaku bagi kita yang percaya kepada Yesus dan yang hidup pada masa sekarang. Janji pengharapan sebagaimana yang tercatat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 yang telah digenapi melalui Yesus Kristus atau Sang Mesias. Ini bisa kita lihat juga dalam Matius 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 5, kita menemukan 4 nama dari Sang Mesias atau Yesus Kristus, yaitu Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Secara berturut-turut pada 2 minggu yang lalu, kita telah belajar tentang nama dari Sang Mesias sebagai Penasehat Ajaib dan Allah yang perkasa. Hari ini kita akan mempelajari nama dari Sang Mesias yang ketiga, yaitu sebagai Bapa yang kekal. Memang mengenal Sang Mesias atau Yesus Kristus sangat penting bagi kita. Mengenal Dia sebagai Bapa yang kekal, Kristus sebagai Bapa yang kekal, sangat penting bagi setiap kita. Apalagi menjelang bulan Desember ini, kita memperingati hari kelahirannya. Melalui pengenalan yang benar akan Yesus, akan membawa kita merayakan hari Natal, bukan hanya sekedar satu seremonial semata, tetapi sesuatu yang sangat bermakna. Selain itu, kita juga semakin mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Siapa Yesus yang selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Di dalam Yesaya 9 ayat 5 yang telah kita baca tadi, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Apakah itu berarti Yesus adalah Allah Bapa? Apakah mungkin Yesus identik dengan Allah Bapa? Jika kita cermati baik-baik di ayat 5 tersebut,
Yesus tidak disebut sebagai Allah Bapa yang kekal, melainkan Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Perhatikan baik-baik, Bapa yang kekal, bukan Allah Bapa yang kekal. Mengapa? Karena Yesus memang bukanlah Allah Bapa, dan Allah Bapa bukanlah Yesus. Baik Yesus maupun Allah Bapa dan juga Roh Kudus merupakan pribadi dari Allah Tritunggal yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak dapat dipisahkan karena hakikatnya adalah tunggal atau esa, namun dapat kita bedakan karena masing-masing pribadi adalah berbeda. Di sini kita bisa pahami bahwa jika dalam Yesaya 9 ayat 5 Yesus Kristus disebut sebagai Bapa yang kekal, bukan berarti Yesus adalah Allah Bapa. Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal karena yang pertama, sifatnya yang menyatakan kasih Allah kepada kita manusia. Jadi Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal karena yang pertama, sifatnya yang menyatakan kasih Allah kepada kita manusia. Yesus Kristus disebut sebagai Bapa yang kekal karena melaluinya kita dapat melihat kasih Allah seperti kasih seorang bapa kepada anak-anaknya. Kasih yang penuh dengan kasih sayang, kasih yang penuh dengan kepedulian, kasih yang penuh dengan kelembutan. Itulah kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua umat manusia. Mungkin ada orang yang berkata, bukan seperti itu kasih Allah. Karena memang selama ini orang tersebut tidak merasakan atau tidak mendapatkan kasih sayang. Tidak mendapatkan kepedulian. Tidak mendapatkan kelemah lembutan dari bapaknya secara jasmani. Orang itu alami atau yang ia rasakan dari bapaknya adalah seorang ayah yang kasar. Seorang ayah yang tidak peduli. Seorang ayah yang egois, cuek, bahkan seorang ayah yang jahat. Sekalipun mungkin ada seorang ayah dalam keluarga, namun anak-anaknya tidak merasakan adanya kehadiran seorang ayah dalam hidup mereka. Inilah yang disebutkan oleh John Sowers dalam bukunya yang berjudul Fatherless Generation atau generasi tanpa ayah. Menjadi generasi tanpa ayah bukan berarti seseorang anak tidak memiliki ayah. Namun seseorang anak tidak pernah merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Bukan seorang anak yang hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Namun seorang anak yang tidak mengalami kasih sayang dari seorang ayah. Bagi anak tersebut, apakah ada ayah atau tidak? Sama saja, karena tidak ada bedanya. Seorang laki-laki bisa menjadi seorang kepala daerah bagi warga masyarakatnya. Direktur bagi karyawan atau bawahannya. Komandan bagi prajuritnya. Atau juga seorang pendeta bagi jemaatnya. Namun belum tentu ia bisa menjadi seorang ayah atau bapa bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur. Karena melalui Yesus Kristus kita dapat melihat bahwa bukan demikiannya Allah kita. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Ia selalu peduli kepada mereka yang ada dalam kesukaran, ada dalam kesulitan. Dan penuh dengan kelemah lembutan, ia bersedia memberikan pertolongannya kepada mereka. Yesus menunjukkan kasih seorang bapa yang sesungguhnya. Bukan kasih dari sebagian ayah yang kita lihat selama ini. Ayah yang kehadirannya tidak dirasakan oleh anak-anaknya. Itu sebabnya di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sang Mesias atau Yesus Kristus disebut sebagai Bapa yang kekal. Karena sifatnya yang menyatakan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada semua umat manusia. Karena itu marilah kita menaruh pengharapan kepada Kristus. Karena pengharapan kepada manusia seringkali berakhir dengan kekecewaan. Namun pengharapan kepada Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Bapa yang kekal yang senantiasa menjamin setiap harapan-harapan kita. Dia Bapa yang kekal yang selalu dapat kita andalkan dalam hidup kita. Yang kedua, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal karena keberadaannya yang mengungkapkan pribadi Allah Bapa kepada kita.
Jadi yang kedua, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal karena keberadaannya yang mengungkapkan pribadi Allah Bapa kepada setiap kita. Yesus memang bukan Allah Bapa seperti yang saya telah sampaikan tadi. Namun dengan melihat Yesus, orang akan mengenal Bapa. Dengan melihat Yesus, orang akan mengenal siapa Allah Bapa. Ini dapat kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 9a. Ini adalah perkataan Yesus kepada Filipus. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kehadiran Yesus tidak hanya sebatas menyatakan kasih Allah. Ia juga datang untuk mengungkapkan seluruh keberadaan diri Allah Bapa bagi setiap kita. Inilah salah satu alasan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia 2000 tahun yang lalu sebagai seorang manusia, agar kita dapat mengenal siapa Allah Bapa yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita mengenal Yesus, maka kita juga mengenal Allah Bapa. Kalau kita mengenal Yesus, pasti kita mengenal Allah Bapa. Yang menjadi masalah adalah kita manusia yang terbatas. Sehingga tidak mungkin bagi kita untuk memahami pribadi Allah yang tidak terbatas itu. Untuk itulah Allah harus memberi dirinya berada dalam ruang dan waktu yang terbatas. Ia harus hadir dalam wujud dan rupa yang sama seperti manusia, sehingga kita bisa memahaminya. Inilah satu-satunya cara bagi Allah untuk menyatakan dirinya bagi manusia, sehingga kita dapat mengenal Allah, sehingga kita dapat memahami pribadi Allah. Itu sebabnya Allah menyatakan kehadirannya melalui kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Melalui pengorbanannya, ia mengungkapkan kepada manusia siapa diri Allah yang sesungguhnya. Dengan cara tersebut, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk mengenal Allah Bapa serta mengalami perdamaian dengan Dia. Yang ketiga, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal karena karyanya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Yesus disebut sebagai Allah Bapa yang kekal karena yang ketiga, karyanya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Selain menyatakan kasih Allah dan mengungkapkan Allah Bapa kepada kita, melalui karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu, ia juga membuka jalan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Hal ini bisa kita lihat dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Penyebutan Yesus sebagai anak Allah di ayat 4 dalam Galatia tadi bukan berarti Allah Bapa mempunyai istri, kemudian hamil dan lahirlah Yesus, bukan. Begitu juga di ayatnya yang kelima dalam Galatia 4, kita diterima menjadi anak-anak Allah, bukan berarti semua ibu yang melahirkan kita di dunia ini juga menjadi para istri dari Allah. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, maka salah sekali, tidak benar. Itu adalah pemikiran yang sempit, pemikiran yang tidak benar. Istilah bahwa Yesus adalah anak Allah bukan untuk menunjukkan hubungan secara biologis antara Yesus dan Allah Bapa, tetapi menunjukkan kedekatan hubungan atau relasi yang sangat dekat antara Yesus dengan Allah Bapa. Sedemikian dekatnya relasi itu sehingga tidak ada istilah lain. Istilah yang paling cocok digunakan untuk menggambarkan hubungan tersebut adalah sebagai anak Allah. Hal ini sama seperti kita katakan anak kunci. Bukan berarti kunci itu beranak sehingga ia memiliki anak. Tidak. Istilah ini dimaksudkan bukanlah secara biologis. Jadi ketika ada orang yang berkata anak kunci, maka pikiran kita, oh berarti kunci beranak. Bukan. Tetapi karena relasinya ada yang sangat dekat dengan kunci, sehingga dikatakan anak kunci. Relasi yang istimewa, relasi yang sangat dekat seperti inilah yang kita alami dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus.
relasi yang membuat kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dengan menyandang status sebagai anak-anak Allah, maka kita memiliki akses khusus, akses yang istimewa kepada Allah Bapa. Sebagai anak, kita bebas bertemu dengan Allah Bapa kapan saja, di mana saja. Kita tidak perlu membuat janji terlebih dahulu. Sebagai anak, kita bebas menyatakan isi hati kita kepada Allah Bapa tentang apa saja, tanpa harus kita catatnya di buku agenda. Tanpa kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada protokoler, ajudan, panitera dan sebagainya. Tidak. Kita memiliki akses yang istimewa. Akses ini kita dapatkan karena keberadaan kita sebagai anaknya. Melalui karya Yesus di kayu salib, Dia membuka jalan bagi kita sehingga kita menjadi anak-anaknya. Oleh sebab itulah Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal karena Ia tidak sama dengan bapa atau ayah yang ada di dunia. Sang Mesias atau Yesus Kristus hadir di dunia dengan menjadi sama seperti manusia. Namun Ia bukanlah manusia biasa, melainkan pribadi yang ilahi. Ia adalah Allah sendiri yang telah datang ke dunia untuk menunjukkan kasih Allah bagi kita, untuk mengungkapkan pribadi Allah Bapa yang sesungguhnya bagi kita, dan membuka jalan supaya kita yang percaya kepadanya diterima menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya pengharapan kita kepada Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kesukaran, kesulitan, tantangan, persoalan apapun yang menghalangi jalan kita di depan, tidak boleh membuat kita takut. Tidak boleh membuat kita berputus asa. Sebab di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Di dalam Yesus Kristus pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Allah sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Dalam situasi apapun, di setiap musim kehidupan kami, dalam keadaan terjepit sekalipun, seperti kisah bangsa Yehuda di Yesaya pasal 8 dan 23 ayat 23 sampai dengan 9 ayat 1 dan 5 yang telah kami renungkan tadi. Selalu ada harapan di dalam Engkau. Selalu ada masa depan yang cerah di dalam Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk mempercayai janji firman-Mu. Di dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu, biar mata mereka tetap memandang kepada Kristus yang telah menyatakan kasih Allah Bapa kepada kami, yang telah mengungkapkan pribadi Allah Bapa yang sesungguhnya kepada kami, dan yang telah membuka jalan bagi kami untuk menjadi anak-anak Allah. Kuatkan dan teguhkan setiap umat-Mu ya Tuhan, untuk menjalani hari-hari mereka, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Namun Engkau menjadi jaminan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu atas setiap umat-Mu. Keluar masuk mereka, tangan-Mu kuat menopang mereka, sehingga mereka boleh meraih masa depan yang telah Engkau sediakan, yang telah Engkau tentukan, yang telah Engkau rancangkan bagi setiap mereka. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit saat ini, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang ada dalam masalah rumah tangga, masalah ekonomi, Tuhan Engkau bukakan jalan bagi mereka. Engkau bukakan pintu-pintu yang tertutup bagi mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar. Mereka memperoleh jawaban atas setiap masalah, persoalan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Allah sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia
damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang bulan Desember ini, di tempat Bapak Ibu bisa angkat tangan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa. Umur panjang ada di tangan-Mu ya Tuhan. Kekayaan, kehormatan berasal daripada-Mu. Engkau Allah yang menghadirkan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan Desember, mulai dari tanggal 1 hingga dengan tanggal 30. Engkau memiliki rancangan yang spesial atas kehidupan mereka. Engkau memiliki keputusan yang terbaik bagi masa depan mereka. Oleh sebab itu saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Engkau nyatakan kasih karunia-Mu bagi mereka. Rahmat dan anugerah-Mu Engkau limpahkan bagi setiap mereka. Keluar masuk mereka, Engkau Tuhan menyertai. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Dimanapun mereka berada, Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kesaksian. Biar kehidupan mereka menyatakan Kristus yang ada dalam diri mereka. Berkati seluruh usaha pekerjaan, pendidikan mereka, keluarga mereka. Berkati semuanya Tuhan, apapun yang diusahakan oleh mereka. Dan bila Tuhan membawa mereka untuk semakin mengenal Engkau dan mengenal rencana-Mu atas masa depan mereka. Mereka tetap percaya dan berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, kiranya menyertai engkau dan memelihara hidupmu. Allah akan mengajari engkau kebenaran-kebenaran dan menyatakan dirinya kepadamu. Ia akan menuntun engkau di segala jalanmu. Apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Ulanglah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dengan menerima berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh-Nya yang kudus, tinggal menyertai kita saat ini hingga kekal selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan kita yang hebat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita telah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Atas nama pengurus jemaat GKPB Masa Depan Cerah Kupang, kami mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2021. Selamat menjalani 1 minggu ke depan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sampai jumpa di tanggal 1 Januari tahun 2022. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Salam.